Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat malam. Sesi malam ini adalah sesi ke-9, masih Kitab Matius tentang mujizat. Di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus berbeda dengan seluruh tokoh agama hari itu. Orang Farisi, ahli Taurat, dan sebagainya. Tuhan Yesus melayani dengan mujizat. Ya, itu salah satu tanda bahwa ia datang dari surga. Untuk itu, mari kita siapkan dulu seluruh pikiran dan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kembali kami datang untuk belajar. Engkau berkati online Bible Study ini sehingga bisa menjangkau banyak jiwa, bahkan mendidik anak-anak Tuhan dimanapun berada, sampai ke ujung bumi. Terima kasih Engkau urapi mulut hambamu menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara, sesi 9 Kitab Matius dengan tema besar adalah mujizat. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tahu bahwa pelayanan Tuhan Yesus ada di Galilea dalam pembahasan kita ini. Galilea itu adanya di, sebentar, saya warnai dulu ya. Ya, Galilea itu ini, saudara, dikelilingi oleh Tiberias. Galilea disebut juga Danau Tiberias. Dikelilingi oleh Kapernaum, ada Korazin, Betsaida, ya, dan lain-lain. Ini Galilea, adanya di utara. Kemudian mengalir Sungai Yordan ke Laut Mati, ke bawah ya. Oke. Jadi kita sudah sampai pada pasal 8 dan 9. Mujizat, iman, dan pemuritan. Tema besarnya itu, saudara. Ya, jadi eh, malam ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, ya konteksnya adalah menggambarkan puncak pelayanan Tuhan Yesus di Galilea. Langsung merupakan lanjutan dari khotbah di bukit, saudara. Ya, merupakan lanjutan dari khotbah di bukit. Jadi bagian ini menyoroti bagaimana pelayanan Tuhan Yesus disertai dengan berbagai mujizat dan juga bagaimana Matius bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Ya. Fokus utamanya kuasa Tuhan, baik terhadap alam semesta, terhadap roh-roh jahat maupun penyakit, semuanya, bahkan kematian. Ya, itu tanda bahwa kerajaan Allah sudah datang di bumi. Ayat-ayat ini secara progresif menunjukkan penggenapan janji kerajaan Allah yang bukan hanya bersifat rohani, tapi juga memiliki dimensi penyembuhan secara fisik juga dan pemulihan secara nyata di dunia. Ya, latar belakangnya Injil Matius itu disusun untuk menekankan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Itu tujuan dari ditulisnya Injil Matius. Ya, kan kita tahu dari pasal 5 sampai 7 tentang khotbah di bukit sudah kita khotbahkan 3 sesi mungkin ya. Nah, kemudian hari ini, malam ini, pasal 8 dan 9. Itu tentang demonstrasi kuasa Tuhan Yesus atas alam semesta, ya, atas seluruh ciptaan serta pemuritannya. Ya, strukturnya begini, saudara. Ya, yaitu penyembuhan dan kuasa atas penyakit. Itu pasal 8 ayat 1 sampai 17. Pemuritan sejati itu harus bagaimana sih menjadi murid Tuhan Yesus? Nanti kita baca ya. Kemudian kuasa atas alam dan setan. Tuhan Yesus meredakan badai dan mengusir roh jahat. Kuasa atas dosa. Tuhan Yesus ternyata meskipun menjadi manusia dia bisa mengampuni dosa. Nah, inilah yang ditentang oleh banyak orang. Pemanggilan pemungut cukai. Tuhan Yesus begitu mengasihi semua orang. Termasuk pemungut cukai yang dibenci oleh masyarakat hari itu. Karena dianggap sebagai antek Romawi. Ya. Kemudian penyembuhan dan kebangkitan. Bahkan Tuhan Yesus berkuasa atas kematian dan kebutaan. Yang terakhir tentu saja
belas kasihan Tuhan Yesus untuk seluruh dunia. Nanti Bapak Ibu bisa mengulang sesi ini dan membaca ayatnya satu persatu secara detail ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, jadi eh, kita mulai dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai 17. Saudara. Di situ dikisahkan bahwa ada seorang penderita kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Matius 8 ayat 2 sampai 4. Ya, kalau dibaca urut lebih lengkap nanti. Jadi Tuhan Yesus memulihkan kenajisan. Karena hari itu kusta dianggap penyakit yang sangat najis sehingga orangnya diasingkan. Jadi Tuhan menyembuhkan penyakit yang paling buruk hari itu. Kemudian ada peristiwa yang mengherankan Tuhan, yaitu Matius 8 ayat 5 sampai 13 tentang ada seorang perwira. Coba kita baca dulu ya. Kisahnya ini mengherankan juga ini. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Ya, ini dia. Coba kita baca dulu ya, Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Lalu Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Bayangkan, saudara. Sesuai permintaan kan? Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Waduh, ini di luar dugaan loh, saudara. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Nah, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini bahkan, ini ironis, saudara. Seorang perwira yang bukan orang Israel, malah percayanya lebih dari orang Israel terhadap kuasa Tuhan Yesus. Ya, nah di ayat 11-nya, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk bersama makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Yang masuk surga tidak hanya orang Israel, semua orang yang bertobat. Orang Israel pun masuk neraka kalau tidak bertobat. Itu, saudara ya. Nah, ayat 12, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hamba. Saudara, iman seperti ini luar biasa. Ya, jadi jangan sampai kita memiliki iman yang malah tidak percaya, malah orientasinya malah untuk kepentingan diri sendiri saja. Tidak bisa memposisikan diri sebagai murid Tuhan Yesus. Ya, itu seorang hamba perwira itu, perwira Romawi loh. Ya, nah kemudian Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit. Contohnya ibu mertua Petrus dan banyak orang sakit lainnya. Itu Matius 8 ayat 14 sampai 17. Untuk mengenapi nubuatan Yesaya bahwa penderitaan itu ditanggung Yesus. Semua orang sembuh. Penderitaannya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, kalau mau ikut Tuhan Yesus, harus baca ayat ini. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau.
kemana saja engkau pergi. Ini ahli Taurat loh, saudara. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kamu mau ikut? Gitu kira-kira ya. Nah, seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ini maksudnya adalah, kalau ikut Tuhan Yesus, sudah, jangan pikirkan yang lain. Ayo ikut Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi hal mengikut Tuhan Yesus itu ada harganya, tidak gampang. Tidak seperti yang dikhotbahkan hari ini. Kalau ikut Tuhan Yesus kaya raya, gampang hidupnya, sakit pasti sembuh, tidak ada perjuangan. Justru sebaliknya, kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita akan dimusuhi oleh dunia ini. Ya, dari luar, dari dalam, semuanya. Orang yang tidak benar pasti musuhin kita. Pasti. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, pemuritan yang sejati. Nah, ini tadi istilah Tuhan Yesus. Mau ikut Tuhan Yesus, siap menderita, siap memikul salib. Ajaran yang benar begitu, ya. Jadi poin pentingnya mengikut Tuhan Yesus itu butuh komitmen penuh, bukan setengah hati. Makanya orang yang setengah-setengah hati atau tidak niat tidak bakalan jadi murid Tuhan. Dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti yang pertama. Mengerti pun dia tidak sanggup melakukannya. Banyak orang tidak sanggup melakukan kebenaran. Ya, tidak sanggup sebab harus bayar harga. Sebab kita harus berkorban sebagai korban untuk Tuhan Yesus hidup kita itu. Bukannya malah makan korban, malah nyusahin orang, jadi sandungan, ya, jahat sama sesamanya, bukan begitu. Ya. Jadi mengikut Tuhan Yesus harus komitmen penuh. Itu sulit, ya. Di ayat 23 sampai 27 dikisahkan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas alam ini. Yaitu ketika badai mengancam perahu mereka di danau, Yesus dengan satu perkataan menenangkan badai itu. Satu perkataan, saudara. Matius 8, 23 sampai 27. Matius 8, 23 sampai 27, saudara. Ya, ya. Ini ini luar biasa ini. Ayat 26 saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bayangkan, saudara. Angin dan danau pun taat kepada Tuhan Yesus. Ya, peristiwa ini secara dramatis memperlihatkan otoritas mutlak Yesus atas alam semesta dan segala elemennya. Sehingga murid-muridnya takjub. Gitu, saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini gambar apa? Oh, babi. Oke. Yang berikutnya ayat 28 sampai 34. Ternyata roh-roh jahat pun diusir di daerah Gadara. Yesus menghadapi dua orang yang sangat kerasukan roh jahat. Dengan kuasanya roh-roh jahat itu diusir dan masuk ke dalam babi-babi. Bapak Ibu Saudara bisa baca di Matius 8 ayat 28 sampai 34. Masuk ke babi-babi dan babi itu mati akhirnya. Ia menunjukkan kuasa tak terbatas atas roh, dunia roh dan kejahatan. Ya, oke. Berikutnya, ya. Nah, yang lebih mencengangkan lagi bagi banyak orang adalah ternyata Yesus sebagai manusia berkuasa atas dosa. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Yaitu coba kita ini menarik, Saudara. Ya, ini menarik. Kita baca dulu ya. Matius pasal 9. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anak-anak,
anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, ini menyebabkan orang di sekelilingnya marah. Orang Farisi, ahli Taurat pasti marah. Siapa dia mengampuni dosa? Gitu. Makanya di ayat ketiga dikatakan, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Masa manusia mengampuni dosa? Gitu. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Mana yang lebih mudah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tuhan Yesus menyebut dirinya dengan sebutan anak manusia. Ya, nanti kita bahas. Berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Lumpuhnya sembuh loh, saudara. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, ini tentu mengejutkan banyak para rohaniwan hari itu. Anak manusia kok mengampuni dosa, gitu ya. Ini ini benar-benar di luar dugaan karena sebelumnya belum pernah ada seorang manusia yang mengampuni dosa. Nah, ini dosamu sudah diampuni. Di sini Yesus menunjukkan bahwa ia punya otoritas ilahi, ya. Masalah terbesar manusia itu dosa, bukan sekedar sakit jasmani, bukan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, istilah anak manusia sering dipakai di Perjanjian Lama juga. Yang pertama, anak manusia itu menunjuk pada manusia biasa, udah pasti. Tergantung konteksnya ya. Bisa menunjuk seorang nabi, bisa. Tergantung konteksnya. Makanya saudara kalau baca Alkitab, mentang-mentang yang anak manusia Tuhan Yesus sebutkan itu adalah dirinya, maka semua dianggap sama. Tidak. Setiap ayat beda konteks. Nah, Daniel memakai ungkapan ini dengan maksud yang berbeda, yaitu Sang Mesias. Coba kita baca Daniel 7 ayat 13 ya. Daniel pasal 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Nah, anak manusia di sini Mesias, ya. Hal ini digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa dirinya adalah anak dari yang terpuji, yang maha tinggi, yaitu Sang Mesias. Mari kita baca Markus pasal 14 ayat 61 dan 62. Saya bacakan ya. Oh, harus dari ayat 60, saudara, biar jelas. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Jadi ini ceritanya Yesus sedang diadili di Mahkamah Agama, Sanhedrin. Ditanya diam terus. Nah, ayat 61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ayat 62. Jawab Yesus, akulah dia. Jadi Tuhan Yesus mengaku tepat sekali bahwa akulah dia. Pertanyaannya kan begini tadi, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Yesus menjawab, akulah dia. Itu sama dengan bicara, akulah Mesias, anak dari yang terpuji. Gitu ya. Dan dilanjutkan, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah ini yang dinubuatkan Daniel tadi dan juga di kitab Mazmur. Ya, itu. Makanya orang imam besar ini langsung mengerti yang dimaksud Tuhan Yesus. Mengaku Mesias. Nah, makanya di ayat 63, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kan dia sendiri, Yesus sendiri yang mengaku bahwa dirinya anak Allah, Mesias. Nah itu dianggap menghujat Allah zaman itu. Jadi istilah anak manusia
Maksudnya Mesias yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Tapi kalau dalam ayat lain, mungkin maksudnya cuma manusia biasa. Atau mungkinnya maksudnya adalah nabi. Yesus memakai istilah anak manusia karena ia mengosongkan diri, turun dari surga menjadi manusia. Lahir dari perawan Maria. Makanya pakai ungkapan anak manusia. Jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Matius dipanggil, ya. Jadi Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai yang dipandang rendah sebagai murid. Matius 9 ayat 9 itu. Ini menandai bahwa inklusivitas, saudara. Inklusivitas itu maksudnya gini, keselamatan atau kerajaan surga itu bukan milik sekelompok kecil, tapi tidak eksklusif, tapi inklusif. Artinya disediakan untuk semua orang yang mau bertobat, gitu. Inklusif namanya, bukan eksklusif. Bukan eksklusif miliknya umat Israel, tapi inklusif. Semua orang ditawarkan keselamatan. Ya, yang dilakukan Tuhan Yesus lagi adalah ia makan bersama orang berdosa dan pemungut cukai. Ya, nah, jadi ini menegaskan lagi bahwa keselamatan itu inklusif, tersedia untuk semua orang mau bertobat tapi ya. Nah, itu. Nah, ini juga dikritik oleh banyak orang Farisi ahli Taurat. Masa seorang rabi makan dengan orang berdosa, dengan pemungut cukai yang dimusuhi rakyat gitu. Nah, Tuhan Yesus menekankan belas kasihan. Makanya firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki bukanlah persembahan, tetapi belas kasihan. Maksudnya kita semua harus memiliki belas kasihan. Percuma orang kasih persepuluhan, kasih semua hartanya untuk gereja misalnya. Percuma kalau tidak punya belas kasihan. Orang yang kejam sekali itu tidak bakalan selamat. Saudara. Pasti, apapun alasannya. Kalau ada orang lain yang menyakiti kita, nggak boleh kita menghakimi, mau membunuh gitu, nggak boleh. Tapi kita harus jatuh belas kasihan. Nah, ini tidak banyak orang punya belas kasihan. Orang yang selamat adalah yang punya belas kasihan. Sebab hukum yang terutama itu hukum kasih, saudara. Jadi kalau kita kejam sama sesama, itu pasti tidak selamat. Ya, kalau kita belajar yuk membersihkan hati, ya, supaya kita memiliki belas kasihan. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian ini yang lebih tidak terduga oleh banyak orang, bahwa mujizat itu tidak hanya penyembuhan dari penyakit saja, tapi ternyata kematian pun dikuasai oleh Tuhan Yesus. Ya, contohnya begini, saudara. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu disembuhkan oleh imannya. Asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Imannya begitu. Maka ketika menjamah jubah Tuhan Yesus, ia sembuh. Tapi ada peristiwa yang menarik di sini. Coba kita baca ya. Matius pasal 9 ayat berapa sebentar. Nah, ayat 21 kan demikian. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, kata perempuan itu. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Menyelamatkan itu maksudnya menyembuhkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Gitu, saudara. Ya. Kemudian peristiwa yang kedua, anak Yairus. Anak Yairus. Mulai dari ayat 23. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Menertawakan dia, saudara. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu lalu bangkitlah anak itu. Maut pun dikalahkan. Ya. Kemudian ayat 27 sampai 34.
Itu tentang penyembuhan orang buta dan bisu. Saudara, kalau kita perhatikan, ya, itu mujizat Tuhan itu menguasai segalanya. Penyakit, terhadap roh-roh jahat, alam semesta, semuanya termasuk kematian. Ya. Nah, di ayat 35 sampai 38 barulah ini tentang belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Coba kita baca ya, ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Segala penyakit, saudara. Ia mengajar ke semua kota dan desa. Berkeliling. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya mengizinkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kan begitu, saudara. Jadi, hari ini seruan untuk misi dan penginjilan. Saudara, meskipun saudara bukan seorang penginjil, meskipun saudara bukan pendeta, tapi saudara harus ikut serta mengabarkan kebenaran ini. Kan saudara bisa bagikan link kebenaran ini, ya. Saudara bisa ajak, saudara bisa bersaksi, apakah saudara diberkati, mendengarkan kebenaran, kan begitu. Supaya banyak orang selamat, jangan kita sendiri yang selamat. Kita harus punya belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Kasihan orang itu tidak mengerti kebenaran. Kasihan dia hidup tidak mengerti dirinya anak Allah. Kan begitu, ya. Banyak orang di dunia ini kejam, tidak punya belas kasihan. Padahal hukum yang utama adalah belas kasihan. Kasih, hukum kasih, ya. Oke. Nah, jadi ini sangat perlu kita renungkan baik-baik Matius 9 ayat 12. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Lah, banyak orang merasa sehat, merasa orang benar, seperti orang Farisi ahli Taurat itu. Jadi dia nggak butuh Tuhan Yesus, seolah-olah begitu. Makanya orang Farisi sering mengkritik Yesus makan dengan orang berdosa, ya, dan lain-lain. Tapi Yesus juga mengkritik mereka, menjawab bahwa misinya adalah memanggil orang berdosa kepada pertobatan, bukan mengiyakan kemapanan mereka yang merasa saleh, orang Farisi, ahli Taurat, dan sebagainya. Kesimpulannya jelas, Matius 8 ayat 8 sampai 9 itu menjelaskan bahwa Yesus sebagai Mesias yang berkuasa penuh atas penyakit, roh-roh jahat, alam, bahkan kematian. Ya, nah ini pelayanan Tuhan Yesus ini merupakan sebuah undangan buat kita semua untuk ikut serta berbelas kasihan kepada banyak orang. Kita dipanggil untuk meneruskan misi kerajaan Allah. Ya, oke. Eh, Bicara soal mujizat, kan dari tadi kita lihat Tuhan Yesus melakukan mujizat banyak ya. Kalau kita seringkali orang tidak percaya adanya mujizat. Orang lebih percaya pada ilmu pengetahuan. Mujizat itu apa sih? Mujizat itu dalam bahasa Yunani tauma, dunamis, semeion, tanda. Ya, itu mujizat itu adalah intervensi langsung Allah kita kepada dunia alam, dunia yang alamiah ini, yang natural ini. Intervensi langsung yang melampaui hukum alam dan bertujuan menyatakan kuasa, kasih, atau maksud ilahi. Contohnya Yesus berjalan di atas air. Ayo, itu kan mujizat, ya. Itu mengandung kuasa, dunamis. Itu tanda semeion, ya. Kemudian menyembuhkan orang buta sejak lahir atau membangkitkan orang mati. Nah, itu mujizat. Kalau ilmu pengetahuan itu sistem pengetahuan yang berdasarkan observasi, eksperimen di laboratorium dan merumuskan hukum-hukum alam yang bisa diulang, diprediksi dan diuji.
dengan metode ilmiah. Itu ilmu pengetahuan. Contohnya hukum gravitasi, termodinamika, biologi sel, hukum kesehatan, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana sikap kita menghadapi mujizat dan ilmu pengetahuan? Apakah bertentangan atau bagaimana? Yang mana yang benar? Saudara, kita perlu ingat natur kebenaran. Bahwa kebenaran itu sesuai dengan fakta. Kalau faktanya Yesus berjalan di atas air, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, kan itu fakta. Berarti itu kebenaran. Ilmu pengetahuan juga sama. Ilmu pengetahuan ternyata kesehatan tuh begini, begitu, fisika itu ada ilmu gravitasi. Sesuai fakta nggak? Sesuai. Itu pun kebenaran. Jadi bagaimana? Bertentangan atau tidak? Antara mujizat dan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu menjelaskan apa yang biasanya terjadi dalam alam semesta. Itu. Tapi kalau mujizat menjelaskan apa yang bisa terjadi saat Tuhan bertindak. Beda ya. Tapi dua-duanya fakta. Bisa dibuktikan faktanya. Meskipun bukan kita yang membuktikan kalau mujizat. Itu kuasa Tuhan yang turun. Jadi, apakah bisa diuji mujizat itu? Secara ilmiah bisa diuji di laboratorium? Jawabannya secara umum tidak. Nggak tahu kalau ada yang bisa diuji, tapi secara umum tidak. Mujizat itu bukan fenomena yang berulang atau bisa direplikasi di laboratorium. Kita ulang di laboratorium, nggak bisa. Kita ulang di rumah sakit, didoakan pasti sembuh. Nggak bisa. Karena itu keputusan Tuhan, bukan keputusan kita yang kuasa kesembuhan itu. Ya, nah, kalau mujizat terjadinya di konteks moral, spiritual, teologis. Bukan cuma fisik, ya, ada unsur spiritualnya pasti. Namun efek mujizat bisa disaksikan secara empiris. Empiris itu real, fakta. Mujizat itu nyata, fakta. Gitu ya. Orang buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan. Saya ingatkan ya saudara, saya pernah lumpuh 3 minggu. Akhirnya ketika sudah dipijit padahal 3 kali. Setiap dipijit, bisa berjalan sebentar, besoknya begitu lagi, kumat terus. Yang pijit saya masih hidup sampai sekarang. Ya, ini fakta loh, saudara. Dipijit-pijit eh, sembuh tapi cuma semalam. Akhirnya saya tengking dalam nama Yesus, langsung berdiri, berjalan. Nah, itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi itu fakta, empiris, gitu ya. Jadi, mungkin suatu hari kita bisa mengerti mekanismenya kalau kita sampai di surga. Nah, siapa tahu, tapi itu nyata. Oke. Nah, jadi ada semacam kontradiksi atau benturan, ada semacam koeksistensi, ada bersama antara ilmu pengetahuan dan mujizat. Contohnya kalau sains ilmu pengetahuan orang mati tidak bisa hidup udah pasti gitu. Tapi mujizat Tuhan Yesus buktinya membangkitkan Lazarus. Ya, kalau secara bersama-sama ilmu medis menyembuhkan penyakit dengan obat dan teknologi. Mujizat tidak pakai itu bisa, tapi nggak apa-apa, sama-sama sembuh kan? Bisa, tergantung Tuhan. Jadi sains mengatakan itu tidak mungkin terjadi secara alami, mujizat itu. Tapi tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak bisa melakukannya secara supranatural. Jadi sains tidak bisa menjelaskan mujizat itu bagaimana cara kerjanya. Karena Tuhan yang bertindak. Ya, begitu. Jadi buktinya banyak dokter Kristen bersaksi mereka percaya pada sains dan juga mujizat. Mungkin mereka melihat juga mujizat terjadi yang di luar keilmuannya. Ya, oke. Nah, mujizat dalam Alkitab dan fungsinya apa dalam kehidupan kita? Yang pertama, meneguhkan firman Tuhan sudah pasti. Membangkitkan iman pasti. Membuktikan keilahian Yesus pasti ketika Tuhan Yesus melayani, banyak sekali mujizat terjadi. Mengungkapkan belas kasihan Allah pasti. Ya, mujizat jangan untuk pamer atau hiburan, tapi menunjukkan kebenaran rohani atau kuasa Allah. Saudara, jangan salah mengerti ya, mujizat itu dibuat Tuhan. Tetapi, kalau orang fokusnya pada mujizat, bukan pada pribadi Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan, tidak suka Tuhan seperti itu. Ingat baik-baik itu. Kan banyak orang ke gereja mengejar mujizat kan, Tuhan tidak suka dengan manusia seperti itu.
Ya, tidak suka. Mungkin tidak banyak orang membaca Alkitab dengan teliti. Ya, kita baca Yohanes pasal 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya, karena telah melihat Yesus buat mujizat. Ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Jadi untuk orang yang kalau ke gereja sukanya mujizat, terus Tuhan tidak mau dengan orang seperti itu. Artinya ia tidak cinta Tuhan, tapi cinta mujizat. Meleset. Seperti yang ditulis Yohanes 2 ayat 23 dan 24 dan 25 ini. Ya, ini peringatan buat orang yang sukanya mencari mujizat. Nah, jadi kalau soal metode, ilmu pengetahuan kan pengamatan dan eksperimen. Tapi kalau mujizat pakai iman dan pengalaman rohani. Tujuannya jelas menjelaskan alam semesta ini. Tapi kalau mujizat menyatakan Tuhan. Objeknya hukum alam, kalau ini penciptanya malah. Kalau arah dari bawah ke atas, mencari kita. Tapi kalau mujizat, anugerah dari Allah ke manusia. Dari atas ke bawah. Jadi kesimpulannya, baik mujizat maupun ilmu pengetahuan berjalan seiring pasti. Sama-sama fakta kok. Ya. Bahkan manusia suka lupa. Ilmu pengetahuan pun Tuhan yang ciptakan. Rumus-rumusnya semua itu Tuhan yang menciptakan. Manusia hanya menemukan, oh ternyata ada rumus seperti ini cocok dengan gejala alam. Gitu, saudara. Ya. Jadi sains menjelaskan bagaimana dunia ini berjalan. Tapi kalau iman menjelaskan mengapa dunia ini ada dan siapa yang berkuasa atasnya. Jadi mujizat tidak menghapus logika, tapi melampaui logika. Karena berasal dari Allah. Begitu ya, saudara ya. Baik, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan raise hand. Oke, yang pertama Pak Joko. Silakan Pak. Di unmute dulu. Saya unmute yang ini aja dulu, Pak. Lagi Oke, selewat silakan. tadi. Silakan. Baik. Ini Pak, apa namanya tadi Bapak mengatakan bahwa mengikuti Yesus itu harus membayar harga termasuk dimusuhi. Ya, Maka saya ingin Bapak boleh sharing kepada kita bagaimana sikap orang percaya terhadap tindak intoleransi seperti yang sudah terjadi di Cidahu, Sukabumi, Padang, dan kini ada di Kota Kediri. Mungkin demikian dulu Pak. baik. Jadi Pak sebenarnya Pak, sebagai pengikut Tuhan Yesus kita tidak boleh santai-santai menikmati dunia ini diri sendiri. Itu egois namanya. Dan itu bukan murid Tuhan. Murid Tuhan Yesus harus berani pikul salib. Nah, dalam hal ini kita harus berjuang di bidang kita masing-masing. Kalau saya seorang, misalnya saya seorang pejabat, saya akan berjuang memperjuangkan aturan-aturan untuk supaya tidak terjadi intoleransi. Dan itu harus praktek. Tapi karena kita tidak bukan pejabat, tidak punya otoritas, kita doakan mereka, kita perang rohani, Pak. Kita sampaikan kebenaran. Yesus itu Tuhan. Tidak seorang pun selamat tanpa percaya kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya jalan. Kita perangin yang sangat mendasar, Pak. Supaya orang sadar, oh iya, iya, aku mau ke Tuhan aja deh. Nah gitu, Pak. Itu lebih efektif, Pak. Dibanding apa berkelahi secara fisik, nggak perlu. Nggak perlu. Ya, makanya setiap kita tidak boleh buat dosa. Setiap kita harus jadi berkat. Malah jadi sandungan, malah jahat. Nah itu bukan murid Tuhan. Kalau kita menjadi teladan, nanti kan orang yang belum percaya lihat, oh ternyata orang Kristen begitu ya, aku mau ah, gitu. Nah, begitu cara mengalahkan kejahatan itu. Begitu Pak Joko. Ya,
Baik Pak, kalau boleh satu lagi Pak, ini yang bukan mengganggu sih. Hanya mengapa Yesus di dalam Matius 9 ayat 2 yang tadi kita bahas, Yesus berkata bahwa dosa-dosamu diampuni untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Apakah, tentu bukan ya, apakah kelumpuhan itu akibat perbuatan dosa? Bagaimana jika dia dilahirkan lumpuh seperti seorang buta sejak lahir? Minta Ya. penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik, tidak semua penyakit atau sesuatu yang dianggap buruk menimpa orang percaya itu adalah dosa, tidak semuanya. Misalnya, ketika ada peristiwa orang yang buta sejak lahir, lah kan dia nggak salah, orang buta sejak lahir, ya kan? Nah, jadi kita tidak boleh menghubungkan sakit penyakit dengan dosa, selalu dengan dosa, gitu. Belum tentu. Nah, makanya saya pernah buat seminar, judulnya Why Bad Things Happen to Good People. Kenapa hal buruk menimpa orang baik? Contohnya Ayub, Ayub udah bener ditimpa begitu, ya kan? Contohnya kita mengabarkan kebenaran gini, dimusuhi banyak orang, Pak. Apalagi saya membuka kebenaran bahwa persepuluhan sudah dibatalkan, seluruh dunia musuhin saya. Coba bayangkan. Itu kita sudah tahu sih, itu. Nah, jadi eh, kita bertobat lagi semuanya. Begitu, Pak Joko? Ya baik, mungkin begitu Pak Wigno. Banyak kawan-kawan yang lain yang mau bertanya. Terima kasih Pak Oke, Wigno, selamat malam. oke, Tuhan berkati, Pak. Baik, yang lain siapa ya? Pak Kris, silakan, Pak. Shalom malam Mbak, izin Shalom, off cam Pak. Pak. Ya, Eh, yang pertama Pak, itu kan tadi kalau tidak salah di Matius 8 ayat 20 apa ya, yang mengenai orang, biarlah orang mati menguburkan orang matinya. ya, Itu ada dalil yang mengatakan yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah ossuary, ya, the second burial. Karena penguburan di tomb, di makam gua itu diajarkan secara hukum Taurat, tapi yang Oswari itu adat istiadat mereka sendiri. Jadi itu sebetulnya dalam konteks Tuhan Yesus mengkritik itu sesuatu yang berlebihan sebetulnya. Apakah itu betul, Pak? ya, itu betul. Jadi kita harus kembali ke zaman itu bahwa penguburan itu tidak seperti zaman sekarang. Pertama, mayat itu ditaruh di suatu gua, dibiarkan berapa lama sehingga hanya tinggal tulang belulangnya. Setelah tinggal tulang belulang, baru dimasukkan ke peti yang namanya ossuary. Di situ jadi seolah-olah dikubur yang kedua kali. Nah, Tuhan Yesus yang dimaksud Tuhan Yesus itu. Jadi nggak usah lah yang itu nggak terlalu penting. Gitu. Iya, karena di Perjanjian Lama kalau dikatakan maka Daud dikumpulkan bersama nenek moyangnya, sebetulnya kumpulnya kumpul dalam ossuary yang dijejer-jejer itu, Pak. Ya, betul. Betul. Iya. Perjanjian lama itu kan harafiah kebanyakan. Jadi yang dimaksud berkumpul itu di di suatu tempat gitu, di dekat-deketin gitu. Iya. Terus yang kedua, Pak, ini tadi berkaitan tentang mujizat dan Ya, iman. ya, Eh, ini yang kedua itu kan ada perkataan Tuhan Yesus yang berkata, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau akan bisa memerintahkan gunung ini untuk apa tercampak dan terpindah apa berpindah ke laut itu, Pak. ya, Kan ada itu. Nah, ya, cuma mayoritas gereja itu mengajarkan iman yang seperti itu dalam artian akhirnya mengajarkan juga the law of attraction dan the law of vibration. Pak Wignya pernah dengar, Pak? ya, Di gereja diajarkan itu. Nah, ya, padahal tadi yang Pak Wignya juga sampaikan, yang why bad things happens to good people, termasuk membahas soal Ayub apa itu. ya, Kalau dari pengalaman hidup saya mohon dikoreksi nih Pak. Justru dari masalah-masalah yang kita temui, itu kita makin mengenal Tuhan dan makin belajar berserah. Oh, ternyata jalan keluarnya Tuhan sediakan seperti ini. Bukannya dengan seolah-olah menguatkan apa ya sugesti kita. Oh, ini pasti tercapai. Ini pasti. Jadi itu seperti
dua cabang jalan yang sama sekali berseberangan, yang satu jalan yang lebar, yang satu jalan yang sempit itu, Pak. Menurut Pak Ya, Wiknya gimana, Pak? ya. Nah ini banyak penyimpangan terjadi di gereja. Mereka mengajarkan iman itu sama dengan positive thinking. Ini beda. Nah, Iya, seperti the law of attraction itu beda, iya, itu bukan iman. Iman iya, adalah penyerahan secara total hidup kita untuk Tuhan. Jadi kehendak Tuhan yang jadi. Nah, itu iman. Tapi kalau ini beda. Iman nih. Seolah-olah iman itu bisa dikuat-kuatkan dengan pikiran gitu. Aku iya, percaya gitu. Nah, itu bukan iman. Itu bukan iman. iya. Itu Kalau, justru iya, itu justru gimana, Pak? sebaliknya, mau ngotot-ngotot Iya. maksa Tuhan gitu. Kalau ya, kalau saya maaf Pak, kalau saya percayanya malah justru di saat kita ketemu masalah yang sama sekali buntu kayak tidak ada jalan keluarnya, sebetulnya waktu itu otot iman kita dilatih, tapi iman yang adalah ketaatan dan kepatuhan kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, Menurut saya ya, itu. Jadi kan ada orang yang bukan ada orang ya, banyak gereja yang mengajarkan yaitu tadi yang teologi kemakmuran dan lain-lain yang enak-enak, Pak. Justru sebetulnya ini kan kayak jalan yang betul-betul berseberangan gitu, Pak. ya. Yang di gereja itu yang jelas salah itu begini, Pak. Mengajarkan the law of attraction, tapi dengan bahasa Alkitab. Iya, Kalau kamu minta ke Tuhan harus detail. Kalau meminta mobil mesti cerita catnya apa, bannya merek apa. Waduh, ini sesat ini. Dia ayatnya yang di ya ayatnya yang dipakai janda yang ngetuk-ngetuk apa ya, itu ya, tetangganya atau hakim itu loh, Pak, ya. supaya Mereka dibela lupa. hakim. Mereka lupa perumpamaan itu kan janda gila lawan hakim yang lalim. Masa Ya. Tuhan diperumpamakan hakim yang lalim? Salah itu pasti. Terus berarti 12 rasul matinya seperti itu berarti kan dianggap konyol itu sama Nah, iya, nggak doktrin cocok kan? seperti itu. Nggak cocok, Iya, Pak. Dari iya, segi manapun salah itu ajaran itu. iya. Gitu. Padahal di kitab Wahyu dikatakan eh, mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan kesaksian kita. Iya, Kesaksian itu dalam artian kita melewati lembah kekelaman bersama Tuhan, yang Pak Wiknyo bilang kalau melewati pasir jejaknya cuma satu pasang itu, Pak. iya betul. Ya, itu yang sebetulnya jadi apa? Kunci untuk mengalahkan setan itu, Pak, Iya. sebetulnya. Sebenarnya segala sesuatu mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Tuhan. Itu aja sih. Iya, ini sedikit yang terakhir, Pak. Ya, Untuk teknologi tadi kan semacam kayak dikontradiksikan dengan mujizat. ya, Nah, tapi ini ada ahli matematika yang namanya Kurt Gödel, itu yang punya Dia membuktikan dengan hitungan rumus matematika bahwa ini tidak bisa lain jawabannya cuma ya karena ada Tuhan yang mengatur ini. ya. Ada teoremanya itu, Pak. Gödel, Kalau Kurt kalau Gödel. ya, kalau saya pribadi, ilmu pengetahuan itu cuma sebagian kecil dari mujizat. Jadi bukan bertentangan. Mujizat Iya, itu nyata, tapi kita belum bisa merumuskannya. Kita nggak iya, tahu, ilmunya nggak nyampe. Sama dengan iya, Pak. begini, kalau kita kembali ke zamannya Majapahit misalnya, terus kita Iya, zoom gini, kira-kira dianggap sakti nggak kita? iya, betul, Pak. Mujizat pasti. Kok suaranya ada, gambarnya ada, padahal jauh. Waduh, sakti ini orang ini. Nah, kan gitu. Iya, saya sendiri selama penginjilan di pedalaman ketemu angin topan segala macam, pernah yang mungkin saya lupa, saya pernah cerita ke Pak Wiknya atau enggak. Ya. Badai siklon ukuran besar, luasnya mungkin seperempat pulau Kalimantan itu, Pak. Tapi ini kejadian beberapa kali. Eh, Mengarah ke tempat saya nginjil itu, terus kami beberapa orang berdoa, dia baliknya bentuk jalurnya kayak paruh burung itu, Pak. Hmm. Badai Ya, siklon itu bukan hanya kejadian satu dua kali. Jadi sebetulnya mujizat itu ada, tapi asal kita tahu landasan imannya harusnya bukan dari itu tadi sugesti atau keyakinan oh diri. ya, ya, ya. Itu Itu saja, Pak. meleset tuh. Positive Ya, thinking dianggap iman, itu meleset. ya, itu saja, Pak. Saya terima Oke, kasih, Pak. ya, Tuhan berkati Pak Oke. Kris.
Berikutnya Ibu Bu Erika, silakan langsung pertanyaannya ya. Pak Pak Ginting, Pak Immanuel Ginting, silakan. Oh, Bentar, Pak. Bu Erika bisa, Ya, Bu Erika bisa, silakan. eh, tadi berkaitan dengan mujizat itu, kalau saya melihat boleh nggak dikatakan mujizat itu memang tidak dikejar, tapi sebagai bukti iman seseorang itu mengalami mujizat. Jadi fakta yang saya temukan adalah ketika kakek saya zaman sekarang udah almarhum begitu, dia belum tahu mujizat. Tetapi ketika dia melakukan penginjilan, itu ada orang-orang yang melihat dia disertai tentara begitu karena waktu itu malam dan belum ada penerangan jalan terus masyarakat itu menanyakan itu siapa sing nek basa Jawa tuh ndereke siapa yang ngeterke Hmm, rombongan hmm, tentara itu kakek ya, saya nggak melihat tetapi ketika orang-orang kampung melihat dan bertanya terus kakek saya dibukakan itu adalah tentara Allah begitu ya, kakek saya nggak melihat tapi orang lain yang melihat sendiri nah saya melihat oke, karena kakek saya penginjil itu dia mengalami mujizat karena dia ya, punya iman gitu ya, berjalan di tengah malam gelap tanpa ada penerangan. Jadi memang saya setuju bahwa mujizat itu tidak dikejar, tapi sebagai bentuk eh, perkenanan Tuhan pada kita karena iman kita kepada ya, Tuhan, seperti wanita yang pendarahan itu. ya, Begitu Pak ya. ya, Dan yang benar, kedua adalah ketika saya mau waktu itu terganjal adalah ada lagu yang salibnya itu loh Pak. Loh ya, kan yang disembah itu kan Yesus. Kenapa ya, dilakukan salibnya seolah-olah salib itu lebih berjasa dari Yesus? Kan ya, ini sama juga dengan mujizat. Orang mengejar mujizat ke satu gereja. Orang menyanyikan kayaknya menyembah Tuhan, tapi kok yang disembah kok salibnya kan ada beberapa lagu yang mengatakan salibnya, salibnya. Terus lagu yang populer juga yang dinyanyikan siapa itu juga mengatakan salibnya. Bahkan itu sering dinyanyikan ketika Paskah. Itu kan sama aja penyembahannya bukan ke Tuhan tapi ke benda, toh Pak. nggak gitu Bu, nggak begitu. Jadi dalam bahasa manusia itu ada yang namanya perifrasa. Perifrasa itu menyebut dengan sebutan hormat, tapi dengan menggunakan seperti perumpamaan. Kalau kita ngomong salibnya, salibnya bukan kayunya salib itu bukan. Tuhan Yesusnya pasti. Itu perifrasa namanya. Nah, kalau Yahweh kita tidak tahu apa bagaimana tepatnya untuk melafalkannya, kita ganti Bapa kami yang di surga. Itu perifrasa namanya. Nggak apa-apa. Nah, tapi kalau mujizat, ini bukan perifrasa. Orang mencari mujizat, pokoknya aku mau mujizat sembuh. Nah, kan bukan Tuhannya, sembuhnya. Itu beda, Pak. Iya. Beda, Bu. Bukan berarti nggak boleh mujizat. Oh, saya ngalami mujizat kok. Nah, cuman tidak boleh jadi tujuan utama. Itu maksudnya. Oh, gitu. Oke, terima kasih, Pak. Tuhan Oke, memberkati. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Pak Immanuel Ginting, silakan. Iya, selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Selamat malam juga Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan saya satu aja Pak. Ya, Di slide Bapak yang mungkin ke berapa yang terakhir itu tentang tujuan mujizat Pak. Ada ya, poin ketiga, nomor dua sebelah kanan di atas itu ya, em, membuktikan keilahian Yesus. Kalau ya, nggak salah Yohanes 10 ayat 38 Bapak kutip. ya, Pertanyaan saya begini Pak. Tentu Bapak juga menemukan di luar sana ada pengajaran yang mengatakan bahwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa ia adalah em, firman atau anak Allah yang menjadi manusia. Karena ya, menurutnya em, mujizat itu bukan hanya Yesus yang bisa lakukan, Petrus juga bisa melakukan mujizat begitu Pak. Tentu kita dalam komunitas ini dalam komunitas yang mempercayai bahwa Yesus adalah firman Allah dan anak Allah yang menjadi manusia kan begitu. ya, betul. Yang mau saya tanyakan bagaimana Bapak membantu kami supaya memiliki pemahaman yang clear Ya, sehingga em, benar-benar mujizat itu bukan sekedar tanda penyertaan Tuhan, tapi itu benar-benar seperti yang Bapak sampaikan dalam slide itu, ya, em, apa namanya, konfirmasi bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang menjadi ya. manusia. Bagaimana? Makasih, Pak. Baik, baik. Nah, yang membuktikan Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi
Mesias, bukan hanya mujizat, itu kan cuma salah satunya. Nah, mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Contohnya, membangkitkan orang mati. Siapa yang bisa? Nggak bisa. Kalau Nabi Perjanjian Lama bisa, Elia, karena diberi kuasa oleh Allah sendiri. Tapi Yesus kan membangkitkan atas otoritas dirinya sendiri. Dia bicara, bangkit, maka bangkit. Jadi nggak, kalau Nabi kan nggak begitu, disuruh Allah. Kalau Tuhan Yesus nggak, bangkit, ku ampuni dosamu, langsung. Nah itu beda tuh, beda. Jadi lagi pula itu hanya salah satu poin bahwa untuk membuktikan Yesus itu datangnya dari surga. Bayangkan ketika itu Yesus sebagai anak tukang kayu, ia mengajarkan firman kemana-mana, tapi nggak ada mujizat, dia dianggap biasa-biasa saja. Tapi disertai mujizat, diberikan karunia oleh Bapaknya, um, supaya orang tahu yang ini beda nih. Yang ini ia mengajar dengan kuasa. Ini pasti dari atas, gitu. Nah, itu salah satunya. Gitu, Pak Ginting. Jadi, soal kematian tidak ada yang bisa lakukan. Bangkit, Baik, ya. terima kasih Pak. Oh, itu saja. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Budi, silakan Pak. Langsung pertanyaannya Pak. Enggak ya, enggak resign ya. Loh kok resign? Sebentar. Layar saya berubah sebentar. Pak Pak Matius dari Surabaya, silakan. Shalom. Shalom. Tolong tanya, Pak. Ya, Tadi berkaitan dengan Matius 8 ayat 12. ya. Keselamatan itu kan memang terima Yesus, bertobat, diselamatkan ya. Tapi saya pernah baca atau lihat itu ada pendapat yang aktivis Yahudi mengatakan kita nggak perlu khawatir akan keselamatan orang Yahudi karena mereka sudah punya perjanjian darah. Nah, apakah kita perlu menginjili orang Yahudi juga? Terima kasih. Oke, baik. Tapi saya percaya keselamatan itu dalam Yesus. Terima kasih. Ya, baik. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berani mengatakan sudah ditentukan selamat, nggak usah berbuat apapun, nggak usah bertobat. Ada perjanjian yang membuat selamat, nggak ada itu, Pak. Justru Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka kita diberi kesempatan supaya selamat. Makanya Kisah Rasul 3 ayat 19 jelas. Kisah Rasul 3 ayat 19 ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Artinya kalau kamu tidak sadar dan bertobat, dosamu tidak dihapus. Apalagi orang Yahudi. Siapapun di dunia ini tidak sadar dan tidak bertobat, tidak selamat. Ya kalau opini ya silakan merasa selamat perjanjian darah. Perjanjian darah yang mana? Perjanjian darah itu di kayu salib. Tuhan Yesus. Kalau cuma darah domba itu kan Taurat. Ya. Perhatikan baik-baik. Orang Israel dipimpin Tuhan keluar dari Mesir. Selamat nggak mereka? Sebagian besar binasa, Pak. Sampai ke tanah perjanjian juga binasa lagi. Karena tegar tengkuk nggak mau bertobat. Mana ada jaminan selamat darah domba. Kecuali bertobat. Itu beda. Begitu Pak Matius? Jelas ya? Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Ivon. Ya, Pak. Ya, silakan. Ah, bagaimana menjelaskan tentang dosa kepada orang-orang yang berpikir tidak ada dosa, Pak? Oh, begini aja penjelasannya yang sederhana saja. Dosa di Alkitab itu, di Perjanjian Baru khususnya, itu pakai salah satu kata yang dipakai itu hamartia. Hamartia itu artinya tidak tepat, meleset. Meleset. Ya, meleset, luncas. Meleset dari apa? Meleset dari kehendak Allah. Jadi kalau kita Hmm. hidup kita nggak sesuai yang diinginkan Tuhan, nah itu meleset namanya. Itu dosa. Jadi dosa itu bukan hanya kejahatan saja. Kita hidup diem aja nggak sesuai kehendak Allah. Nah, itu udah dosa. Padahal diam loh.
Manusia tidak harus diam, manusia harus bisa dipakai Tuhan menjadi berkat. Jelas nggak ya, Iya, Pak? Pokoknya iya, kalau Tuhan tidak suka, berarti manusia itu masih dosa. Kenapa? Tidak sesuai yang diinginkan. iya. Ya itu. Kedua, Pak, Ya. saya dengar firman harus diperkatakan. Itu bagaimana, Pak? Misalnya, kasih contoh saya. Misalnya tentang uh, kesembuhan atau tentang uh, berkat itu, Pak. Oke. Jadi ngadep di depan kaca terus katain kamu pintar, kamu pintar, kamu pintar gitu kira-kira. Gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Ayo, Iya, iya, diperkatakan iya. tuh maksudnya bagaimana? Iya, iya. Jadi seperti itu berarti kan seperti jimat, Pak ya. Kalau mereka Nah, gitu. itu seperti hipnosis namanya. Oh iya, iya, iya. Kalau dalam marketing banyak orang tekniknya begitu. Katakan sama dirimu, kau cantik, cantik, cantik di depan cermin gitu kan. Nanti Iya, kamu iya, iya. cantik lama-lama. Itu namanya hipnosis. Kasihan deh lo di depan cermin ngomong sendirian. Iya, iya, iya. Iman itu bukan dikatakan, iman itu harus dilakukan. Kok dikatakan? Katanya kan dari pendengaran, jadi Itu kalau hipnosis namanya. diperkatakan. Itu hipnosis namanya. Aku pintar, 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 pintar. Menghipnotis diri sendiri. Di Ah, Alkitab nggak ada begitu. Di iya, Alkitab iya, nggak iya. ada seperti itu. Didengar, makanya dengar dilakukan, Pak ya. Iya, Dilakukan. Kalau di Alkitab gini, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat siang dan malam. Gitu kan? iya, Renungkan, bukan ngomong aja, ngapain ngomong. Direnungkan, dilakukan maksudnya. iya, iya. Gitu. Oke? Ketiga, Pak. Boleh, Pak, ketiga. Boleh, boleh. Saya kan sakit, Pak ya. Ah, sudah lama. Ah, ini bagi bagi cerita ya. Waktu itu kan semua orang ya pasti bikin sembuh, minta mujizat, Pak ya. Ya, pasti. Sampai sekarang belum sembuh. Tapi yang membawa saya pikir ini sudah dapat mujizat walaupun sembuh karena eh, dengan sakit saya ini saya diselamatkan Hmm, jiwa saya puji oleh Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan. Itu saya yang mau share, Pak. Oh, Jadi oke. ya Baik. memang saya masih masih kepikir sembuh, ya Pak. Masih berdoa. Sudah tuh saya tengking-tengking juga juga belum sembuh, ya Pak. Oke. Tapi saya merasa ini jiwa saya yang disembuhkan itu mujizat, Pak. Itu lebih hebat. Itu lebih lebih Sampai berkat ketemu mau dengan Pak Wegno ini, Pak. mau pilih berkat fana atau berkat kekal? Berkat Berkat kekal kekal lah. tentunya. Nah, ya itu jawabannya. Itu Iya. lebih lebih mantap dibanding aku sembuh tapi jauh Tuhan. Nah, itu udah nggak bagus malah. Ya, Dapat proses ya karuan, Pak. ya, Maksudnya ya. di karakternya semua itu diproses gak Bagus karu-karuan, itu. Pak. Bagus itu. Kan Iya, Alkitab berkata begini. eh, Kalau engkau diperlakukan sebagai anak, kamu dihajar Tuhan. Itu. iya, Ya. iya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau tadinya kaya raya dibuat bangkrut tapi malah bertobat, bagus. Iya, Makanya, iya, makanya jangan nunggu bangkrut. Meskipun belum bangkrut udah kaya, bertobat dulu cepetan. betul betul, Pak. Karena Tuhan akan mengusahakan setiap orang kalau bisa selamat. Mau bangkrut, mau sakit, asal selamat. Itu. Prioritas pertama selamat jiwanya. Iya, iya. Ya, makanya Tapi kalau saya masih tetap berdoa, Pak, nggak apa-apa, untuk kesembuhan. ya nanti Tapi nanti Ibu ya, Pak. WA saya aja sakitnya apa, ya. Oh ya, WA di mana, Pak ya? Saya punya nomornya Bapak di OBS itu, Pak. 0812 Sebentar, Pak. Uts. 0812 88
88 0702 0702 64 8. Saya 64 ulangi ya, Pak. ya 0812 88 07 028. bukan Oh, 0812 ya, 88 ya, 0702 ya, 64 64. ya. Oke. Oke, pertanyaannya itu saja. Iya, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. Tuhan Tuhan berkati. memberkati. Ya. Berikutnya Pak Epenius, silakan. Ya, Langsung pertanyaannya, Pak. shalom. Shalom. Selamat malam Selamat untuk kita malam. semua dan Pak Rosen. Pertanyaan saya tentang pemuridan. Ya, Pemuridan yang sejati itu seperti apa? Memang di Matius 8 itu aja sedikit saya, jadi tolong lebih jelas lagi. oke, baik, baik. Ya, Jadi begini, kalau mau jadi muridnya Tuhan Yesus, yang pertama kita harus melepaskan segala milik kita. Artinya kita nggak boleh egois, nggak boleh mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan Tuhan, ya. Harus pikul salib, harus belajar firman, dan melakukannya. Sederhananya begitu, Pak Epenius. siap Pak Rosen. Karena biasa itu kamu harus terima Yesus sekarang. Jangan tunggu begitu. Ini dari itu yang pemuridan kan? Ya, benar. Terima Yesus itu sekarang, oke, baik. Tapi kan prosesnya panjang. Harus belajar terus, membersihkan diri, hidup kudus, belajar firman, lakukan. Kan nggak mudah, gitu. Hmm. Ya. Jadi menjadi Ya, murid Pak Tuhan Rosen, Yesus itu satu saja. seumur hidup. Seumur hidup kita menjadi murid Tuhan Yesus. Belajar terus, memperbaiki diri terus. Siap. Oke, Makasih. baik. Itu Tuhan saja. berkati. Sama-sama. Berikutnya Pak Ahi, silakan. Ya, salam Pak Yuna. Shalom. Langsung Pak, pertanyaannya. Ya, begini Pak Wino, saya mau bertanya mengenai nama Yesus. Ini di luar konteks ya Pak Wino. Hmm, Mengenai nama Yesus. Di dalam Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia sampai hari ini kan nama Yesus. ya. Pertanyaan saya, nama aslinya adakah nama Yesus yang lain? Oke, baik. Yesus itu kan orang Ibrani, orang Yahudi. Nah, nama aslinya dalam teks Ibrani pakai kata Yeshua. Yeshua, Yesus ya. Yeshua. Tapi Oke. Alkitab kita yang Perjanjian Baru ditulisnya bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Yunani namanya Yesus. Yesus. Kalau dalam bahasa Yunani Yesus. Kalau dalam bahasa Ibrani Yeshua. Begitu ya, Pak Ahi? Oke. Oke. Lalu yang kedua, Pak Wino, Ya, mengenai nama Allah. ya, Sedangkan nama Tuhan yang lain kan juga ada nama Allah. Nih, ya. Pertanyaannya? karena seringkali menimbulkan pertanyaan. Ya, Orang Kristen kok memakai nama Allah Tuhan yang lain gitu. oke. Itu saja pertanyaannya? Ya, tapi nanti ada ayat berikutnya. Nanti saya mau tanya lagi Oke, sama oke. Pak Wino. Ya, yang pertama soal sebutan Allah ya. Hmm. Ketika zaman para rasul di abad pertama, agama Islam belum ada ketika itu. Abad pertama ya. Salah satu rasul pergi ke Arab, pakai bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka Elohim yang dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Ibrani, Elohim, di Arab Ya, namanya Allah. Di Syria namanya Allaha, Aloho. Itu cuma dialek aja.
Dan itu nama sebutan umum. Dan kalau hari ini kita pakai nama Allah, nggak masalah. Itu sama dengan Elohim. Akar katanya sama, ALH. Sama, Elohim. Jadi jangan pernah Jadi berpikir kalau aku sebut Elohim, Tuhan lebih suka dibanding sebut Allah. Salah. Elohim itu bahasa Ibrani, Allah bahasa Arab. Memangnya di Arab tidak ada orang Kristen? Di abad pertama ada orang Kristen. Sebutannya apa? Allah. Ngomong bahasa Arab kok. Gitu. Ya, nggak masalah itu nggak masalah. Oke, berikutnya. nggak masalah ya. Nggak masalah. Karena kan banyak menimbulkan pertanyaan seperti kok katanya kan Allah itu Esa kan kok masih ada nama Tuhan orang yang lain gitu. Itu orang yang tidak mengerti. Jauh sebelum agama Islam ada, nama Allah sudah dipakai di Arab. Oke? Oke, tapi intinya tidak masalah ya. Karena Tidak ada di masalah. sini kan ada ayat lainnya begini, kayaknya Keluaran 20 ayat 7 ini. Ya, kenapa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Ya, Tuhan akan me- Hah? ya betul. Makanya, sebab sebab Tuhan akan memandang kesalahan orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. betul, betul. Jangan kita Ah, menyebut lalu nama. ayat tunggu, ada ayat satunya lagi Pak Mino yang Yohanes 4 ayat 22 berkata begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Nah, di sini yang kamu tidak kenal kan, seperti kita sembarangan menyebut nama Tuhan. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab kesa- keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, Jadi bagaimana Usir sini. ayat? Nanti kencing ke situ. oke. Usir sini. Ini kok suaranya rame ya? Oke. Yang pertama, Yohanes pasal 4 ayat 22. Kamu menyembah Ah, apa yang tidak kamu kenal. Artinya orang-orang Samaria ini menyembah dewa-dewa. Bukan soal sebutan. ah, Bukan soal sebutan. Ini menyembah dewa-dewa artinya. Yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami ah, kenal. Yaitu Elohim. Adonai, ah. Adonai Elohim kita. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Gitu. Nah, Iya, iya. soal keluaran, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan ya. Itu teks aslinya gini. Hmm. Jangan menyebut nama YHWH sembarangan. YHWH. Nah, jadi kalau YHWH itu Yahweh, Yahweh. ya, jadi kalau Iya menyebut Pak, terus YHWH, Pak, terus. kan kalau di Alkitab itu ada tulisan YHWH, nama Tuhan. Nah, YHWH Betul. itu kan bagaimana membacanya kan tidak ada yang tahu sampai hari ini. Banyak orang menyebutnya Yehova dan Yahweh. Ada yang Yahweh, ada yang Yehova. Itu sembarangan sebutnya. Wong namanya bukan Yahweh, bukan Yehova, disebutnya Yahweh atau Yehova. Itu malah sembarangan. Makanya orang Yahudi nggak berani sebut sembarangan, makanya diganti Tuhan, Adonai. Gitu ceritanya. Jelas ya? Pak Hai, ikutin saja seminar nama Tuhan yang di channelnya GMM. Saya jelaskan panjang lebar. Iya, iya. Ya. Sebut Sebenarnya saja masih Allah. ada. Pak Hari sebut saja Tuhan Allah. Kalau ada di Syria, mereka akan sebut Allah, Aloho. Dia bahasa lain. Kalau kita orang Ibrani misalnya sebutnya Elohim. Gitu ceritanya. Ya. Sebenarnya itu nama Allah itu nama sebutan apa seperti apa nih Pak? Itu Gitu. sebutan umum, sebutan umum. Sesuatu yang disembah itu, sesuatu yang disembah itu disebut Allah. Makanya Allahnya orang Kanaan itu adalah Dagon, Baal, Asitoret. Banyak mereka punya Allah. Allah itu sesuatu yang disembah. Sebutan umum. Bukan nama pribadi. Nangkep nggak? Sebutan umum. Iya, 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 iya. gitu. Ya. Tapi intinya tidak
tidak apa-apa ya dengan Nggak masalah, menggunakan ayat yang Keluaran 20 ayat 7 ini. nggak masalah. Tapi jangan sebut Yahweh atau Yehova, itu masalah. Itu nggak namanya sebut sembarangan malah. Wong bukan itu kok. Seperti Elohim atau Elohim sama Allah sama, itu sebutan umum, oh iya iya iya. ya. Oke, Pai Elohim ikutin Elohim Adonai gitu sama ya. Adonai Elohim, jangan dibolak-balik. Iya Adonai iya. Elohim, Tuhan Allah terjemahnya bahasa Indonesia. Oke Pai oke ikutin oke. saja seminar nama Tuhan serinya, ya, di channel GMM. Itu lengkap kok saya jelaskan. Iya 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 Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya Tuhan memberkati Pak. Ya, berikutnya Lika Sari silakan. Waktunya tinggal sedikit, langsung pertanyaannya. Terima kasih Pak Wino, salam. Pak Shalom. Wino, saya mau tanya, jika ada suatu kelompok orang percaya itu memiliki kebiasaan berdoa, memuji, menyembah kepada Tuhan, dan Ya, satunya lagi itu mendalami firman Tuhan. Menurut ya, hemat saya pribadi, itu dua-duanya itu harusnya berjalan seiringan kan Pak? betul. Terus kemudian saya mendengar orang mungkin bilang menjudge aliran yang mendalami firman Tuhan ini beda aliran sama kita nih gitu. Apakah itu suatu bentuk kesombongan rohani ya Pak ya? Sebenarnya kita tidak boleh menghakimi siapapun, ya, tidak boleh. Yang kita boleh adalah menunjukkan, mengajarkan kebenaran. Kalau ada yang salah, kita boleh. Itu salah, jangan diikuti. Kita kalau nggak tunjukkan orang lain tersesat, kita malah salah. Tahu tapi nggak mau memberitahu. Tapi bukan dalam rangka menghakimi, oh itu nyanyinya kok begitu. Nah, itu nggak penting tuh. Yang penting itu firmannya benar apa enggak. Iya, iya. Idealnya ya, idealnya kalau kita punya iman, pengertiannya benar, perasaannya benar, keinginannya benar, cara pujinya juga yang tulus, ya. Iya, Jangan puji Tuhan tapi diem aja ya, jangan juga dong. Itu cinta mana ada sih orang cinta Tuhan diem aja gitu. benar Cinta sekali pasti Pak. ekspresinya muncul, kan begitu. Iya Pak. Ya, Terima kasih Pak Winyo. oke, Tuhan Halo, berkati. Tuhan berkati. Pak Flakos, langsung Pak pertanyaannya. Hmm, Siap. Selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam. Ya, off cam ya, Pak Pendeta. Izin off cam. Ya, 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 baik, Pak Pendeta. Singkat saja, kalau saya melihat dari pasal 8 dan 9 Matius ini, ya, Yesus mengajar dan membuat banyak mujizat. ya, Saya kira pendapat saya nanti dikoreksi ya. Itu merupakan satu satu tanda yang harus Yesus buat kepada orang-orang, kepada umat Israel dan pengikut-pengikut pada waktu itu. ya, yang betul, menunjukkan otoritasnya, betul, kemahakuasaannya, betul, keilahiannya, betul, supaya orang benar-benar yakin bahwa dialah juru selamat, dia betul. yang diutus oleh Allah. Nah, Ya, itu pendapat saya. Baik, kemudian eh, saya baca di dalam Matius 8 ya, yang Yesus menyembuhkan orang kusta itu. ya. Ayat pertama sampai 4 itu, di ayat 4 itu Yesus bilang, kamu pergi jangan kasih tahu ke orang lain. Ini Ya. maksudnya bagaimana ya? Oke, Kabar baik. baik. Ya, ya. Terima Baik. Ini kan pelayanan Tuhan Yesus di awal-awal, Pak. Ya, Tuhan tidak ingin orang mencari dia karena mujizat saja. mujizat. Justru Oh, yang utama begitu. bukan mujizat. Yang utama adalah Oh, ajaran-ajaran. Pengajarannya yang paling utama. oh, Mujizatnya itu tambahan aja gitu. Jangan oh, sampai iya. orang mencari Tuhan Yesus karena mujizat. Oh, Makanya nanti begitu. Bapak baca Yohanes 2 ayat 23 dan 24 dan 25. Di situ Iya. orang-orang banyak yang percaya karena lihat mujizat. Ditinggal sama Tuhan. Saya nggak mau orang Oh, seperti itu. Gitu. saya berpikir lain. Saya kira mungkin pada saat itu Yesus berusaha untuk menghindar dari orang-orang Yahudi karena mereka mempunyai niat yang tidak baik terhadap dia. Enggak, bukan. Mungkin dia mau ditangkap begitu. Oh, tidak ya? Bukan. Ya, Oke. Baik, ya. terima kasih Bapak Oke. Pendeta. Itu saja. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan Ah, berkati. Salam. ya, shalom. Pak Denny, segera pertanyaannya langsung. Waktunya pakai mepet soalnya. Ya Pak, terima kasih. Ya, Mungkin pertama tadi saya mau mungkin menanggapi yang Bu Ivon tanyakan tadi, mungkin yang dimaksud ayatnya di 2 Korintus 4 ayat 13. Saya bacakan ya Pak.
Ya, silakan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami berkata-kata. Ya. Mungkin yang dimaksudkan itu, kalau iman harus berkata-kata, mungkin itu Pak. Mungkin. Itu Oh, konteksnya oke. mungkin seperti itu. Ada, Ya, nanti pasti ada lagi Pak. ya. Eh, yang berikutnya, ini. Di dua Kisah Rasul 2 ayat 22 saya bacakan. Kisah Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan ketentuan dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Nah, ini saya pernah dengar ada pengajaran yang dulu ya Pak, yang dulu Ya. ini melandasi dengan ayat ini bahwa ini Yesus ini hanya manusia biasa, yang melakukan itu selalu Allah gitu. Sehingga ini Oh, walaupun oke, ilahi, mengerti. ya, tapi saya pribadi sih saya mengamini bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang inkarnasi ke bumi, anak Allah yang jadi manusia. Jadi saya nggak mau nabrak buahnya ayat. Kalau menurut mereka ini salah satu dasar gitu. Menurut Pak Ya. bagaimana Pak? Ya. Jadi yang namanya kebenaran itu tidak bisa dibangun dengan satu ayat. Dua ayat juga tidak bisa, satu kitab juga tidak bisa. Harus lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Saya sarankan Pak Denny itu ya mengikuti seminar 7 natur kebenaran. Sehingga nanti Sudah Pak. sudah ya. Nah, Sudah saya. jadi kebenaran itu utuh. Jadi ada banyak ayat yang mengatakan aku turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan seterusnya. Kalau setiap informasi itu dirangkai, maka jadi kebenaran. Gak bisa satu ayat ini contohnya, Yesus itu manusia biasa. Nggak bisa. Wong Tuhan Yesus sendiri yang mengaku, akulah dia. Ketika ditanya oleh imam kepala. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Akulah dia. Apa Ya kurang betul. jelas ayat itu? Ya. Gitu ya. Ya. Oke. Kalau saya pribadi sebetulnya saya apa ya? Saya sampai mengumpulkan puluhan ayat yang ditabrak oleh ajaran ini sebelumnya. Saya terus terang eh, lebih setuju bahwa memang Yesus ini inkarnasi dari Allah, ya, gitu Ya bukan. pastilah. Tapi bagaimana? Ya, saya pribadi setuju dengan itu, Pak, dengan harus Ya. memang demikian. Tapi untuk ayat ini, bagaimana menjelaskan atau memahaminya bahwa ini kan kesan ayat ini bahwa benar-benar Yesus ini adalah manusia biasa. Kesan ayat ini menurut Oh, mereka, oke. Baik. bukan menurut saya, Pak, Menjelaskannya gini. bukan menurut saya, tapi menurut Menjelaskannya gini. mereka. Menjelaskannya gini. Ada satu ayat lain lagi begini. Satu-satunya pengantara. Karena Bapa itu Esa, karena Allah itu Esa, maka Esa pula pengantaranya, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi siapa yang dimaksud sang pengantara satu-satunya itu? Manusia Kristus Yesus. Siapa itu? Yohanes 3 ayat 16. Anak tunggal Bapa. Ya, Iya kan? Anak tunggal Bapa kan? Siapa itu? Ternyata dia turun dari surga. Ada ayat lain lagi yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri, aku turun dari surga. Dan ya, banyak sekali ayatnya. Jadi nggak mungkin sebenarnya baik. orang berpikiran dia manusia biasa. Oh, ayatnya banyak kok ditabrakin semua. Ya, Bikin aja Alkitab sendiri situ sekalian. ya, Ya, baik, Pak. oke. Ya, baik. Tuhan Terima kasih, kasih. Pak. Terima kasih. Eh, maaf waktunya habis. Sudah terlalu panjang. Ya, lain kali ya Pak Gius, Tiawan, juga Pak Budi. Lain kali minggu depan tanyanya. Oke, baik. Kita tundukkan kepala yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua diberkati, kami semua dicelikan mata rohani kami. Tuhan berkati gereja kami, GMM, Gereja Mula-Mula. Tuhan berkati juga setiap jemaatmu, umatmu dimanapun berada. Di rumah dimanapun berada. Semuanya ingin menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.